Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Syarat-syarat menjadi penyunting naskah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 yang terdiri dari Isnawati, Anissa Dwi Larasati, Dedi Satrio, dan saya Firda Rafida. Apakah semua orang bisa jadi penyunting naskah? Penyunting naskah merupakan proses, cara, atau perbuatan menyunting naskah. Berbeda dengan seorang editor yang ikut mencari naskah atau menghubungi calon pengarang atau penulis. Penyunting naskah tidak ikut mencari naskah dan mempertimbangkan naskah. NST 2017. Tugas seorang penyunting naskah yaitu menyunting naskah dari kebahasaan meliputi ejaan, diksi, struktur kalimat, memperbaiki naskah dengan persetujuan penulis, membuat naskah yang enak dibaca dan tidak membuat pembaca bingung. Jadi, tidak semua orang bisa menjadi penyunting naskah. Hal ini karena untuk menjadi penyunting naskah ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi seseorang. NST 2017. Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang penyunting naskah adalah yang pertama menguasai ejaan, memiliki kepekaan bahasa, bersahabat dengan kamus, memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi, memiliki ketelitian dan kesabaran, memiliki keluasan, memiliki kemampuan menulis, memiliki pengetahuan yang luas, menguasai bahasa asing, dan memahami kode etik penyuntingan naskah. Yang pertama, menguasai ejaan. Menurut NST 2017-15, seorang penyunting naskah harus menguasai kaidah ejaan bahasa Indonesia yang baku saat ini. Ia harus benar-benar paham mengenal penggunaan huruf kecil dan huruf kapital, pemenggalan kata, dan penggunaan tanda-tanda baca seperti titik, koma, dan lain-lain. Oleh karena itu, seorang penyunting naskah dituntut untuk menguasai tata bahasa. Ia harus tahu mana kalimat yang baik dan benar, dan mana kalimat yang salah. Nur Jamal mengemukakan bahwa aspek kemampuan penggunaan ejaan, kosakata, dan penyusunan kalimat menjadi sangat penting agar karangan menjadi kualitas yang baik. Yang kedua, memiliki kepekaan bahasa. Seorang penyunting naskah harus dituntut untuk memiliki kepekaan bahasa. Ia harus tahu mana kalimat yang kasar dan mana kalimat yang harus. Harus tahu kata yang harus dihindari dan harus dipakai. Untuk itu, seorang penyunting naskah perlu mengikuti tulisan pakar bahasa di media cetak, kolom bahasa yang ada di sejumlah media cetak, dan tidak kalah pentingnya adalah mengikuti perkembangan bahasa Indonesia dari hari ke hari. Yang ketiga, bersahabat dengan kamus kesalahan. Berbahasa bisa terjadi di semua aspek keterampilan bahasa, yaitu keterampilan menyimak, berbicara, dan menulis baik dari segi linguistik seperti fonologi, morfologi, serta sintaksis maupun dari non-linguistik, yaitu dari makna isi Satsono 2012 berbanding 177. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kesalahan berbahasa pada keterampilan menulis, yaitu suatu karya dari seorang penulis, maka seorang penyunting naskah perlu akrab dan bersahabat dengan kamus, baik kamus satu bahasa maupun kamus dua bahasa. Dalam hal ini, tentu juga termasuk dalam istilah leksinon dan ensiklopedia. Selanjutnya ada memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Selain itu, menurut Einstein 2017, penyunting naskah harus peka terhadap hal-hal yang berbau suku, agama, ras, dan antara golongan, atau disebut sara. Kalau tidak peka, maka akan merugikan penerbit, karena buku yang diterbitkan bisa dilarang beredar oleh pihak yang berwenang. Seorang penyunting naskah juga harus peka terhadap hal-hal berbau pornografi. Dalam hal ini, seorang penyunting naskah harus mempertimbangkan apakah kalimat tertentu layak cetak atau tidak, dan apakah gambar atau ilustri tertentu layak siar atau tidak, karena hal-hal yang berbau pornografi juga mengakibatkan sebuah buku dilarang beredar. Selanjutnya ada memiliki ketelitian dan kesabaran. Untuk menjadi seorang penyunting naskah, maka seseorang harus memiliki ketelitian dan kesabaran. Kalau hal ini tidak dimiliki oleh seorang penyunting naskah, maka ia bisa terjebak pada hal-hal yang merugikan penerbit di kemudian harinya, karena ada kalimat yang lolos dan lupa disunting. Seorang penyunting naskah harus sabar menghadapi setiap naskah, karena ia harus bolak-balik memeriksa naskah.
Bahkan sesudah menjadi proof atau cetak coba pun, seorang penyunting naskah masih berurusan dengan kalimat-kalimat dan kata-kata penyunting naskah baru, bisa dilepas dari kalimat-kalimat dan kata-kata kalau naskah atau proof itu sudah disetujukan untuk dicetak. Selanjutnya ada memiliki keluasan. Sejalan dengan pendapat Einstein bahwa seorang penyunting naskah haruslah dapat bersikap dan berlaku luwes atau supel. Seorang penyunting naskah juga perlu memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Hymas menyatakan bahwa memiliki literasi komunikasi sama halnya dengan mengetahui untuk apa berkomunikasi, apa yang akan dikomunikasikan, dengan siapa berkomunikasi, kapan dan di mana, serta dalam acara apa komunikasi dilakukan. Hal ini penting karena seorang penyunting naskah sering berhubung dengan orang lain, seperti penulis atau pengarang naskah. Dalam berhubungan dengan pihak luar, seorang penyunting naskah bertindak seperti wakil penerbit. Dengan demikian, penyunting naskah harus bisa menjaga citra dan nama baik penerbit. Dalam berhubungan dengan penulis naskah, penyunting naskah tentu harus bersedia mendengar berbagai pertanyaan, saran, dan keluhan. Oleh karena itu, sebaiknya penyunting naskah tidak menggurui. 7. Memiliki kemampuan menulis. Dalam hubungannya dengan kemampuan berbahasa, kegiatan menulis makin mempertajam kepekaan terhadap kesalahan-kesalahan, baik ejaan, struktur, maupun tentang pemilihan kosakata. Oktaria 2017.2 167. Dalam kegiatan menyunting naskah tidak lepas dari proses menulis, dan menulis dapat dikuasai siapa saja yang memiliki kemampuan intelektual yang memadai. Prasetyo 2016. Yang kedelapan, memiliki pengetahuan yang luas. Seseorang penyunting naskah diharapkan harus selalu memperbarui informasi agar mempermudah pekerjaan. Yang kesembilan, menguasai bahasa asing. Seorang penyunting sebaiknya membekali diri dengan menguasai bahasa asing, sehingga pekerjaan menyunting akan sangat terbantu. Yang 10, memahami kode etik penyuntingan. Seorang penyunting harus memahami kode etik dalam penyuntingan agar tidak melanggar kode etik penyuntingan.